Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, masih bersama saya Fajar dan saya akan mengajak pemirsa semua di video hari ini akan membahas penduduk kota paling banyak melakukan perjalanan. Lalu kita akan bahas tentang usia yang melakukan perjalanan tersebut, jarak perjalanan yang ditempuh, terus rentang waktu tempuhnya, moda transportasi yang digunakannya, hingga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Nah, untuk itu mari kita bahas sambil melihat kondisi padatnya dan sibuknya Jabodetabek ini. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu komuter ya. Mengutip BPS, komuter adalah penduduk berumur 5 tahun ke atas yang melakukan pergerakan penduduk harian dengan melewati batas administrasi kabupaten atau kota tempat tinggalnya. Ya, selamat datang di Jabodetabek, kawasan metropolitan terbesar di Indonesia yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Setiap hari jutaan orang bergerak di dalam dan di sekitar wilayah untuk bekerja, belajar, dan beraktivitas. Mari kita telusuri data komuter Jabodetabek yang mencerminkan dinamika mobilitas kota ini. Nah, tahukah pemirsa, sebanyak 4,4 juta penduduk berusia 5 tahun ke atas atau 14,9% dari penduduk Jabodetabek tahun 2023 melakukan perjalanan atau komuter untuk berbagai aktivitas. Dari 12 kabupaten kota di Jabodetabek, Kota Depok adalah kota nomor 1 komuter pada tahun 2023. Berikut data yang saya sajikan. Kita mulai dari Kota Depok sebanyak 24,5%, disusul oleh Kota Bekasi sebanyak 19,2%, Kota Tangerang Selatan sebanyak 18,5%, Kota Tangerang sebanyak 18,2%, Jakarta Timur sebanyak 18%, Jakarta Pusat sebanyak 16,2%, Jakarta Barat sebanyak 15,5%, Jakarta Utara sebanyak 14,4%, Kota Bogor 13,1%, Kabupaten Bogor sebanyak 11,2%, Kabupaten Bekasi sebanyak 11,2%, dan terakhir adalah Kabupaten Tangerang sebanyak 9%. Dari data tersebut kita bisa menyimpulkan persentase komuter tertinggi adalah Kota Depok dan terendah adalah Kabupaten Tangerang. Kegiatan sebagian besar komuter sebanyak 81,9% dilakukan untuk pekerjaan atau bekerja. Sisanya 18,1% itu untuk pendidikan seperti sekolah ataupun kuliah ataupun kursus. Sebaran usia komuter Jabodetabek paling tinggi diisi oleh kelompok usia produktif, yaitu di usia 15 sampai 40 tahun sebesar 72%. Lalu 16,4% berumur antara 45 sampai 54 tahun dan hanya 6,5% itu berumur 55 tahun ke atas. Sekarang mari kita cek jarak perjalanan komuter yang biasa ditempuh oleh warga Jabodetabek. Menurut statistik 60,2% komuter melakukan perjalanan dengan jarak kurang dari 20 km untuk mencapai tujuan mereka. Sementara 39,8% lainnya harus menempuh jarak 20 km ataupun lebih. Menurut data, 25,8% komuter hanya memerlukan kurang dari 30 menit untuk mencapai tempat tujuan mereka. Sebaliknya, 38,7% komuter butuh antara 30 menit hingga kurang dari 1 jam untuk perjalanan mereka, dan 35,5% sisanya memerlukan waktu perjalanan minimal 1 jam. Kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil adalah moda transportasi utama bagi komuter di Jabodetabek. Sebanyak 92,2% rumah tangga memiliki fasilitas parkir di rumah ataupun garasi. Dari jumlah tersebut, 79% komuter memilih menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan 19,5% lainnya
lebih memilih kendaraan umum untuk mencapai tempat kegiatan mereka. Dari data transportasi Jakarta, dengan data pertama terkait dengan MRT Jakarta pada Maret 2024, pada bulan ini total perjalanan MRT Jakarta mencapai 7.977 perjalanan, mengalami peningkatan 5,81% dibandingkan Februari 2024. Namun jika kita bandingkan dengan Maret 2023 ya, tahun lalunya, itu ada sedikit penurunan sebesar 0,72%. Nah, apa yang bisa kita pahami dari angka-angka ini? Peningkatan jumlah perjalanan dibandingkan bulan sebelumnya itu menunjukkan bahwa MRT Jakarta terus berupaya meningkatkan frekuensi layanannya untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu, jumlah perjalanan masih tetap tinggi. Itu mencerminkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap MRT sebagai moda transportasi utama. Sekarang kita lihat jumlah penumpangnya. Pada Maret 2024, MRT Jakarta melayani 2.876.356 penumpang. Ini merupakan peningkatan signifikan sebesar 10,83% dibandingkan Februari 2024. Dan jika kita bandingkan dengan Maret 2023, jumlah penumpang naik sebesar 6,55%. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang juga memilih MRT sebagai moda transportasi sehari-hari mereka. Mengapa hal ini penting? Peningkatan jumlah penumpang ini menandakan bahwa masyarakat semakin menyadari keuntungan menggunakan transportasi umum. Dengan lebih banyak penumpang yang beralih ke MRT, kita dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan juga polusi udara, serta membuat perjalanan di dalam kota menjadi lebih efisien dan nyaman. Dan dengan data ini, semoga pembangunan MRT ke beberapa wilayah komuter lain yang jelas dari data tersebut, jumlah komuternya yang sudah tinggi seharusnya bisa jauh lebih didahulukan. Sekarang kita berlanjut untuk melihat data perkembangan LRT Jakarta. Total perjalanan LRT Jakarta mencapai 6.321 perjalanan, mengalami peningkatan 6,85% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu Februari 2024. Jika dibandingkan dengan Maret 2023, kita juga melihat peningkatan sebesar 1,95%. Apa artinya semua ini bagi kita? Peningkatan jumlah perjalanan menunjukkan bahwa layanan LRT juga semakin diandalkan oleh masyarakat sebagai moda transportasi yang efisien dan handal. Ini berarti bahwa lebih banyak kereta yang beroperasi dan lebih banyak jadwal perjalanan yang tersedia, memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi para komuter. Sekarang kita bicara tentang penumpang. Sepanjang Maret 2024, jumlah penumpang LRT Jakarta mencapai 92.000 orang. Angka ini naik 2,3% dibanding Februari 2024, dan jika kita bandingkan dengan Maret 2023, ada peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 11,18%. Peningkatan jumlah penumpang ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang memilih LRT sebagai transportasi sehari-hari mereka. Dan karena semakin banyak orang yang beralih ke transportasi umum seperti LRT, kita dapat mengurangi kemacetan di jalan raya, mengurangi polusi udara, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua. Jadi pertama, LRT Jakarta juga pastinya terus berupaya meningkatkan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kedua, semakin banyak masyarakat yang menyadari manfaat menggunakan transportasi umum ini, maka nantinya akan mendorong pembangunan ke titik wilayah komuter lain yang juga akan meningkatkan beralihnya para pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum. Sekarang kita juga akan melihat data terakhir yang ada di Jakarta, yaitu adalah Transjakarta. Sepanjang Maret 2024, total bus Transjakarta yang beroperasi mencapai 4.451 unit. Angka ini sedikit turun 0,11% dibandingkan Februari 2024. Namun jika dibandingkan dengan Maret 2023, ada peningkatan yang signifikan sebesar 14,42%. Dan lagi-lagi jumlah bus yang beroperasi masih jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dan ini menunjukkan upaya keberlanjutan dari Transjakarta untuk meningkatkan kapasitas layanan mereka. Sekarang kita akan juga bahas penumpang dari Transjakarta pada bulan Maret 2024. Itu berhasil mengangkut
30.085.836 penumpang. Ini adalah peningkatan sebesar 5,54% dibanding Februari 2024, dan yang lebih mengesankan peningkatan 42,95% dibandingkan dengan Maret 2023. Angka ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak ya masyarakat dari wilayah komuter untuk memilih Transjakarta juga sebagai moda transportasi harian mereka. Semoga dengan peningkatan jumlah penumpang ini juga bisa meningkatkan layanan dan bisa memperluas jarak ya. Dengan terlihatnya jumlah bus atau lebih banyak bus yang beroperasi dan semakin banyaknya penumpang yang menggunakan layanan ini, kita dapat melihat perbaikan nyata dalam transportasi umum di Jakarta juga Jabodetabek. Nah, ini juga tidak hanya mengurangi kemacetan di jalan, tapi juga membantu mengurangi polusi udara. Terakhir, kita akan melihat pola biaya transportasi dan jarak tempuh komuter di Jabodetabek. Menurut data terbaru untuk perjalanan pulang pergi dalam sehari, 8,2% komuter mengeluarkan biaya kurang dari Rp5.000. Sebanyak 14,7% menghabiskan antara Rp5.000 hingga kurang dari Rp10.000. Sementara 28,6% itu menghabiskan minimal Rp25.000. Nah, yang menarik adalah mayoritas, yaitu 54,7% dari komuter Jabodetabek itu tinggal lebih dari 1 km dari pemberhentian angkutan massal terdekat. Sebanyak 20,6% itu berada dalam jarak maksimal 500 meter, sementara 23,7% berada dalam rentang 500 meter hingga 1 km. Data ini memberikan gambaran bahwa biaya transportasi dan aksesibilitas menjadi faktor penting dalam keputusan komuter. Bagi mereka yang tinggal jauh dari pemberhentian transportasi, biaya transportasi bisa menjadi lebih signifikan. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan infrastruktur transportasi yang dapat mencakup lebih banyak area dan memperluas jangkauan untuk meningkatkan keterjangkauan transportasi publik. Mobilitas di Jabodetabek merupakan cerminan dari dinamika kehidupan perkotaan yang penuh tantangan, namun syarat dengan berbagai potensi. Melalui pemahaman data ini, kita dapat mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keberlanjutan transportasi di wilayah Jabodetabek yang juga akan menjadi wilayah aglomerasi Jabodetabek-Jur. Bagaimana pengalaman Anda sebagai komuter di Jabodetabek? Apakah ada hal yang Anda ingin tambahkan atau tanyakan tentang komuter di Jabodetabek? Jangan ragu untuk meninggalkan komentar Anda, kami sangat menghargai masukan dari pemirsa semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis, kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.